Salam, selamat malam, kasih-kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi dalam acara Miracle on Tuesday dalam di Secret Prayer tentunya. Maaf, di sini saya lagi sedang berisik, ada conference, jadi dimaklumin kalau agak-agak tidak jelas ya. Dan malam ini kita sangat mengucap syukur dan kita malam ini dilayani oleh hambanya, seorang hamba Tuhan, yaitu Evangelis Stephanie dan juga suami tercinta Bapak Evangelis juga Edward Wirawan ya, yang dari Singapura ya. Ini sangat luar biasa. Malam ini temanya ujian kedatangan, ujian yang mendatangkan syukur. Wah, luar biasa. Kita percaya kita malam ini akan diberkati oleh hamba-hambanya ini, dan kasih Tuhan, sebelum kita memulainya, kita akan doa pembuka yang dipimpin boleh bantu doa pembuka oleh Ibunda Christine Kelvin ya, Madam Christine. Silakan untuk doa pembuka. Gak apa-apa, terlengkap. Oke, baik, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dalam Miracle on Tuesday, The Secret Prayer. Dan mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dan tentunya kami menaikkan syukur kepadamu, menandai bahwa Engkau selalu baik, sangat baik, teramat baik kepada kami. Dan kami bangga punya Papa seperti Engkau. Bersyukur untuk kejadian kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami Engkau bangunkan dengan nafas yang baru, kami bisa beraktivitas dan saatnya Engkau mengumpulkan kami. Dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara benua Tuhan ke benua yang lain. Engkau mempersatukan kami dari interdenominasi gereja, dan kami sadar itu semua karena pekerjaan Roh-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan Tuhan terlebih untuk mendengarkan akan firman-Mu, yang nanti Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Edward Wirawan. Dan istri kekasih akan memberikan kesaksian yang hidup oleh Ibu Stephanie Turangan Tuhan. Bapa di sorga, lawat, urapi, berkati setiap kami. Baik ada di Zoom ini Tuhan, maupun yang ada di media sosial lainnya, seperti YouTube, FB, dimanapun yang kami pakai Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, urapi Tuhan. Bahkan Tuhan, teman-teman kami yang bermaksud akan hadir, tapi mungkin lupa, ingatkan Tuhan. Atau mereka yang sakit, mari Bapak Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Dan ketika mereka mendengarkan akan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah patah semangat Tuhan diberikan pengharapan yang baru, bahkan yang berduka dihiburkan. Papa yang baik, bekerjalah. Bekerjalah, ini acaramu Tuhan. Karena acara ini Tuhan akan sia-sia tanpa kehadiran-Mu. Untuk itu Tuhan kami butuh Roh-Mu. Berkati setiap kami, berkati host, berkati Ibu Susan, Pak Dodi, Michelle Tuhan, berkati Eric, berkati Eli Tuhan, bahkan kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami. Kami butuh Roh-Mu. Bekerjalah Bapak. Dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, saya yang akan pimpin untuk worship leader. Terima kasih Ibu Susan, Pak Dodi yang boleh memperkenankan saya untuk membawa pujian dan penyembahan. Mari saudara, kita angkat hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau minta kehadirannya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here,
walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every hurt. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah, Jesus. Papa, di dunia ini banyak sekali kejadian Tuhan yang terjadi. Bahkan air-air ini bencana alam di mana-mana. Bahkan pribadi demi pribadi mengalami Tuhan yang namanya badai hidup. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa ketika Engkau bersama kami mampu melewati setiap badai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu penopang hidupku. Haleluya. Kiralaya bala 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 sikiralaya masyaralaya manalaya mo. Kiralaya masyaralaya bala kiralaya masyaralaya bala 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 bala. Kiralaya masyaralaya bala kiralaya bala 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 sikiralaya. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorakan, katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Seringkali kita berserah,
Kita percaya, tapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Sehingga kita pakai akal kita sendiri, hikmat kita sendiri untuk menyelesaikan segala hal. Saat ini untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya berserah, tapi percayakan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender all. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender all. Bahkan waktu kami serahkan ke dalam tangan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. In Jesus' mighty name, we want to say, I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Haleluya. Amen. 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 Saya serahkan ke host lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Christine. Hari ini perdana kita sudah dilayani oleh Madam Christine untuk melakukan pujian penyembahan ya. Oke, baik. Aku mau menyambut kekasih Tuhan yang baru hadir. Saya akan melanjutkan host dari selanjutnya dari Ibu Michelle. Oke, kita akan malam ini akan mendengarkan firman dari Pak Edward Wirawan dan juga akan mendengarkan kesaksian dari istrinya beliau oleh Bu Stephanie Turangan. Oke, kekasih Tuhan, siapkan catatan, didengarkan nanti firmannya. Jika ada yang ingin bertanya, di akhir Zoom ini kita akan mengadakan tanya jawab ya. Jadi harus disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan nanti dijawab oleh dengan Pak Edward dan juga Bu Stephanie ya. Oke, untuk Pak Edward, silakan dipersilakan waktu dan tempatnya. Bisa kita mulai. Baik, terima kasih. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat pagi atau siang ini untuk Ibu Christine yang di France. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perkenalkan dulu, nama saya adalah Edward Wirawan. Saya mempunyai seorang istri, cuma satu, dan satu-satunya belahan jiwaku. Dan 3 orang anak, kami dikaruniai 3 orang anak. Anak kami yang pertama bernama Gerard, panggilannya Gary, umurnya 22 tahun, sekarang sedang berkuliah, mengambil jurusan kedokteran. Lalu yang kedua berumur 19 tahun, namanya Christabel, juga berkuliah, sekarang mengambil digital marketing. Dan anak saya yang terakhir namanya Brandon, 14 tahun, sekarang di kelas 9 ya.
baru mau naik ke kelas 10. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas perkenalan saya. Saya adalah orang awam. Disclaimer dulu, Bapak Ibu, sebelum kita bermulai. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ini Secret Prayer House, pengurus dari Secret Prayer House. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Makanya kenapa tadi saya mau berikan disclaimer dulu bahwa Bapak Ibu, saya dan istri saya adalah orang awam, betul-betul tidak mempunyai background teologi dan tidak pernah mengambil kursus teologi ataupun pengajaran di teologi. Jadi minta maaf kalau kami tidak tepat, kurang sasaran, tapi saya yakin di sini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mampu mengoreksi kami kalau kami salah. Yang akan kami bagikan hari ini adalah 100% pengalaman pribadi kami, apa yang kami lalui bersama dengan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang menyebabkan kenapa kami berdua berani berbicara pada hari ini. Awal dari perjalanan kehidupan kami mulai dari 4,5 tahun yang lalu ya. Jadi saya sudah dibaptis dan istri saya juga berdua kami sudah dibaptis dari sejak lahir. Tepatnya 2-3 bulan setelah kami berumur 2-3 bulan. Jadi kami sudah mengetahui atau tahu Tuhan jelas dari sejak lahir. Kami juga adalah orang yang ya cukup taat dalam beribadah. Artinya setiap minggu kami pasti akan ke gereja. Kami juga pasti berdoa. Pagi dan malam pasti akan berdoa. Pasti juga punya banyak saat teduh. Bersama keluarga juga. Mau makan, mau tidur, dan sebagainya itu kami lakukan. Secara rutinitas itu yang kami lakukan. Ada hal yang akhirnya kami baru tahu, atau saya spesifik baru tahu, ternyata semua rutinitas itu dan semua pengetahuan saya terhadap Tuhan tidak cukup dan sangat-sangat kurang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan maka daripada itu, saya merasa Tuhan begitu luar biasa baik, sampai kami diperkenankan untuk melewati sebuah episode-episode, saya suka bilang itu pencobaan, kadang-kadang penggoncangan saya bilang, kadang-kadang saya bilang itu adalah bagian dari ujian Tuhan, tetapi pengalaman yang sangat-sangat manis bersama Tuhan yang kami lalui. Apa itu? Jadi 4,5 tahun yang lalu, istri saya divonis kanker stadium keempat. Dan saya minta maaf kalau di sini saya banyak sekali teman-teman yang sudah sering mendengarkan kesaksian saya. Tidak apa-apa, saya ulangi sebentar untuk teman-teman yang belum mengenal kami. Istri saya 4,5 tahun yang lalu divonis kanker stadium keempat dan dinyatakan penyakitnya terminal. Artinya secara medis, terminal berarti usianya sudah tinggal 6 bulan atau bahkan maksimum 1 tahun. Dan itu vonis dokter itu datang bertepatan dengan hari kasih sayang, yaitu 14 Februari, hari Valentine's. Jadi 14 Februari 2019, disitulah vonis kanker dari istri saya itu datang. Dan kami sekeluarga adalah keluarga yang secara umum sangat sehat, sangat menghargai kesehatan tubuh. Kami makan makanan yang sangat sehat, jarang daging. Nasi kami nasi brown rice, kadang-kadang dicampur dengan juga red dan yang hitam ya. Jadi multicolor rice begitu. Dan kami juga sangat suka berolahraga. Terutama istri saya 1 minggu itu 4-5 kali berolahraga. Dia, kalau saya boleh bilang, olahragawati begitu. Sangat fit tubuhnya. Jadi pada saat kami mendapat berita bahwa dia mendapatkan kanker stadium keempat, itu hal yang sangat mengejutkan buat saya. Bukan cuma mengejutkan, apalagi dikatakan bahwa kankernya sudah stadium keempat. Artinya stadium terakhir sudah menyebar ke berbagai macam tubuhnya. Mulai dari kepala, mulai dari kelenjar limfa, mulai dari tulang belakang, tulang duduk, lalu ada di uterus ya, di kandungan, lalu ada di indung telur juga.
berbagai macam. Dan dikatakan sudah sedikit sekali kemungkinannya dia akan hidup lebih lama dari 1 tahun. Maka daripada itu berita yang sangat mengguncangkan saya, berita yang membuat saya dan satu keluarga sangat-sangat sedih tentu. Dan itu kami alami, tetapi Tuhan baik. Saya tidak dibiarkan lama-lama untuk bersedih atau bersusah hati. Tuhan memperlihatkan atau memperkenalkan dirinya bagi saya, seorang yang sangat-sangat minim saya mengenal Tuhan, tetapi Tuhan lewat kuasanya sangat luar biasa. Dia memperkenalkan diri dengan memberikan saya damai sejahtera yang begitu luar biasa. Saya ingat hari keempat pada saat saya mendengar berita itu, saya biasanya cuma berani nangis di kamar mandi karena saya melihat 2 shampoo. Shampoo-nya ada 1 shampoo istri saya dan 1 lagi shampoo saya. Saya pikir mungkin sebentar lagi sudah tidak ada lagi shampoo-nya, tinggal 1. Maka daripada itu, saya biasanya cuma berani nangis di kamar mandi. Nggak tahu bagaimana ceritanya, hari keempat pada saat saya mau ikutan nangis di dalam kamar mandi, tidak jadi nangis. Saya malah mendapatkan damai sejahtera yang begitu luar biasa, yang tidak bisa saya jelaskan, tetapi damai sejahtera perasaan itu ada di kepala saya, di hati saya, di seluruh badan saya, sampai yang namanya saya itu tidak lagi bisa merasakan rasa takut, tidak bisa merasakan khawatir, tidak merasakan gentar, sedih, nangis, tidak bisa. Hanya damai sejahtera yang begitu luar biasa, peace yang sangat ekstrim. Di situ saya baru mengetahui, mungkin saat itulah kalau saya boleh bilang, Tuhan berusaha memperkenalkan dirinya kepada saya. Saya baru tahu, oh itu yang namanya Roh Kudus, itu yang namanya Tuhan. Begitu manisnya, begitu luar biasa. Sampai hari ini saya masih ingat perasaan itu, dan sampai hari ini itulah seakan-akan perjanjian Tuhan sama saya sepertinya. Saya kok jadi mengenal firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa dia meninggalkan pada saat Tuhan Yesus mau berangkat ke surga, dia bilang, damai ku tinggalkan padamu. Begitu ya, akan damai akan kuberikan kepadamu, dan saya menerima damai itu. Dan rasanya firman Tuhan ini bukan cuma untuk saya. Saya yakin untuk semua saudara-saudara di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Dan itu yang membuat saya luar biasa kaget. Dan damai sejahtera Tuhan itu pun membuat saya tertegun, dan tiba-tiba saya seakan-akan mendapat pesan atau bukan pesan, seperti ada yang berkata-kata dalam bentuk seperti kayak video begitu. Saya seperti diputarkan video seolah-olah Tuhan mau bicara, kamu ingat pada waktu istrinya Lot keluar dari Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan bilang, kamu jangan balik ke belakang, jangan lihat ke belakang, jalan saja terus. Kalau kamu lihat ke belakang hanya ada kematian dan kamu akan jadi tiang garam. Itu saya ingat tiba-tiba pada saat saya menerima damai sejahtera itu. Saudara-saudari, ini bukan poin saya mau bilang, oh saya mendapatkan ilham dari Tuhan. Bukan itu. Saya cuma mau bilang, Roh Kudus itu luar biasa. Saya yang minim membaca Alkitab, tetapi Roh Kudus mampu mengingatkan saya akan firman Tuhan. Ini adalah bukti bahwa firman Tuhan sekali lagi tepat. Firman Tuhan bilang salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan firman Tuhan pada kita, dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya yang begitu tidak fasih Alkitab pun bisa diingatkan akan kejadian itu. Dan saya mengerti seakan-akan Tuhan bilang jalan terus, jangan lihat ke belakang. Dan itu yang saya dapatkan. Terus kami berjalan kehidupan kami, istri saya diobati. Pada saat istri saya mendapat pengobatan, istri saya pun juga dikenal oleh seorang dokter, namanya Dr. Tony Setiobudi, yang mungkin juga tidak asing lagi di sini, sudah sangat terkenal dokternya. Kebetulan itu adalah dokter yang dipilih oleh Tuhan lewat doanya istri saya. Ya, dia memilih dokter dan dia berdoa,
dan dapatlah nama Dr. Tony Setiobudi. Dokter itu yang pertama kali mendiagnosa istri saya, tetapi terus istri saya mendapat perawatan lewat dokter onkologi, dokter kankernya, dan sampai sekarang dokter onkologi yang juga orang percaya sama Tuhan. Somehow seluruh dokter-dokter yang merawat istri saya, bahkan termasuk perawat-perawatnya, hampir 100% semuanya adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Saya yakin ini bukan kebetulan. Kami dikelilingi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Jadi meskipun ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan saya, satu hal Bapak Ibu, kehidupan saya tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Dan ini salah satu yang mau saya garis bawahi di sini, bahwa meskipun saya banyak sekali mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan, yang mengguncang kehidupan saya, yang membuat saya shaken, tetapi penyertaan Tuhan itu 100% tidak pernah lepas dari kehidupan saya, dan itu yang luar biasa. Mulai dari dokter-dokternya, mulai dari obat-obatnya. Obat yang diberikan kepada istri saya luar biasa. Dalam waktu 4 bulan, istri saya segala macam tumornya itu bisa hilang. Tumornya semua yang tadi ada di berbagai macam tulang dan juga di paru-paru. Di paru-paru tadi saya lupa bilang ada 7 cm ya. 7 cm di dalam paru-paru istri saya ada tumor yang begitu besar, itu pun hilang dalam waktu 4 bulan. Lewat obat yang diberikan dokter yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tetapi setelah obat itu berhasil menghilangkan tumor istri saya, yang terjadi malah istri saya mengalami keterpurukan. Dia mengalami depresi yang sangat-sangat luar biasa. Nanti akan dengar kesaksian dari istri saya sendiri. Bagaimana Tuhan mengizinkan itu juga terjadi dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya kami satu keluarga melihat kalau kita semuanya hidup tidak dengan ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasanya seperti apa? Itu rasanya seperti nanti istri saya yang akan bicara. Istri saya setelah mengalami depresi, dia setiap kali maunya cuma bunuh diri. Terus-terusan mau bunuh diri. Beberapa hari sekali mau bunuh diri. Itu mengakibatkan kehidupan keluarga kami susah sekali. Setiap kali kita lagi mau makan malam, tiba-tiba istri saya mau loncat. Nah, Bapak Ibu, kami ini tinggal tadi saya lupa bicara bahwa 30 tahun terakhir, 20 tahun terakhir kami ini tinggal di Singapura ya, bersama anak-anak saya ya. Dan kami tinggal di apartemen. Di Singapura itu kebanyakan orang tinggal di apartemen ya, bukan di rumah. Kami tinggal di lantai 27. Dan kami mempunyai 2 patio apa itu? Balkoni. Balkoni, betul Pak. Iya. Kami 2 balkoni. Jadi balkoni itu tingginya cuma seperut batasannya. Jadi kalau mau loncat itu gampang sekali, dan disitulah istri saya sering sekali mau loncat. Ada satu kali waktu di mana badannya sudah setengah hampir jatuh, dan kita harus tarik-tarik dia, dan kadang-kadang dia mau mengambil mobil, mau menceburkan mobilnya ke dalam danau di belakang apartemen kami. Macam-macam. Itu kejadian sehari-hari yang harus kami alami. Dan itu tidak mudah tentu, terutama buat anak saya. Saat itu terjadi, anak saya yang paling kecil masih usianya 10 tahun. Jadi seharusnya istri saya yang harusnya nanti take care anak-anak kami, tetapi malah membuat kepedihan seperti itu. Keluarga kami dipenuhi rasa ketakutan. Keluarga kami dipenuhi rasa yang sangat-sangat luar biasa bingung, dan hanya ada ketakutan, kecemasan. Tetapi toh tidak mungkin kami 24 jam menjaga istri kami atau mamanya. Bapak Ibu tahu, kalau sampai sekarang istri saya masih ada, jelas usahanya yang mau bunuh diri tidak berhasil. Dan itu nomor 2 saya mau bilang, lihat bagaimana Tuhan menjaga keluarga kami. Bagaimana Tuhan menjaga kehidupan istri saya juga. Dia yang begitu berniat mau bunuh diri setiap kali, tetapi tidak pernah berhasil. Ini sekali lagi saya bukan mau bilang bahwa kalau Anda mau coba-coba bunuh diri dan Tuhan akan menghalang-halangi, bukan itu. Tetapi lihat bagaimana nanti dengar dari kesaksian istri saya, setiap kali dia mau bunuh diri, ada suara yang membisiki di kupingnya dia. Seakan-akan mau bilang,
kamu tidak mau end up seperti kayak Yudas Iskariot. Itu yang dikatakan istri saya. Dan selama 3 tahun kami mengalami itu, selama 3 tahun itu pun Tuhan membentengi, Tuhan menyertai kehidupan keluarga kami. Persis seperti kata-kata Tuhan kepada bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Firaun, dari Mesir. Apa yang Tuhan katakan? Aku akan menyertaimu. Dan dikatakan jangan takut, aku akan menyertaimu. Begitu lewat dari Sungai Yordan, lalu dia mau lewat ke Sungai Yordan, baru melewati laut mati, Laut Merah, dia mau masuk tanah Kanaan. Tuhan juga di Joshua 1, Bapak Ibu bisa baca sendiri, Tuhan bicara sama Joshua, jangan takut, sekali lagi, aku akan menyertaimu. Tuhan bicara seperti itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya pegang janji firman Tuhan dan itu sudah terjadi. Tuhan menyertai saya. Memang sampai sekarang yang namanya penyakit istri saya masih ada. Dan itu kankernya masih ada. Tetapi bukan problemnya, bukan kankernya. Bukan pencobaan bunuh dirinya. Bukan problem ketakutan itu yang jadi problem. Justru intinya adalah pada saat Tuhan menyertai kami satu keluarga, kami bisa melewati semua, apa itu pencobaan, apakah itu rintangan, apakah itu guncangan, kami lewati itu satu persatu. Buktinya kami satu keluarga sampai sekarang semuanya masih baik-baik saja. Penyakitnya masih ada. Dan bahwa memori itu masih segar di ingatan kami, rumah kami pun masih yang sama, kami tinggal. Kami tidak lagi takut melihat balkon. Kami tidak takut tinggal di rumah itu. Karena rumah kami sekarang adalah rumah damai sejahtera. Rumah yang penuh berkat Tuhan. Justru rumah kami adalah rumah bukti bahwa Tuhan beserta kami. Luar biasa sekali. Jadi bukan problemnya, tapi penyertaan Tuhan. Siapa yang di belakang kita, siapa yang beserta kita, itu yang penting ternyata. Dan Bapak Ibu, pada waktu kami melewati itu semua, istri saya juga dipulihkan oleh Tuhan baru saja tahun lalu. Tepat 14 Februari 2022, tepat 3 tahun setelah istri saya divonis kanker, hari yang sama, 14 Februari 2022, saya rasa itu juga ajaib, bukan kebetulan pasti, istri saya dipulihkan oleh Tuhan. Tiba-tiba dari mainnya yang seperti kayak mayat hidup, yang maunya bunuh diri, tiba-tiba seakan-akan ada selubung yang dibuka oleh Tuhan, dan tiba-tiba dia melihat cahaya Tuhan, melihat lagi kasih Tuhan, tiba-tiba dia bisa mengasihi lagi, tiba-tiba dia menjadi orang yang begitu bersyukur kepada Tuhan. Dan sejak hari itu sampai sekarang, kami, kalaupun kami masih ada tenaga, meskipun istri saya menghadapi berbagai macam operasi, ya, istri saya sudah pernah ada operasi otak 2 kali, radiasi sudah berkali-kali, sudah mengalami yang namanya apa itu diobok-obok otaknya itu sudah berkali-kali. Tapi kita kalau punya waktu, punya kekuatan, kami pasti akan melayani, kami akan memberikan kesaksian, karena saya kutip omongan istri saya tidak mau waktu-waktu sisa yang diberikan Tuhan, tidak mau saya biarkan sia-sia. Itu kata istri saya. Dan saya pikir itu yang luar biasa. Nah, waktu saya melewati itu semua dan sekarang sudah kembali kami di sini, kami lihat ke belakang, sekarang kami baru mengerti. Saya sudah mengerti sekarang. Tuhan, ternyata kalau saya yang tadinya cuma tahu Tuhan, sekarang lewat semuanya ini saya mengenal Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya dan pelan-pelan kami mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Saya ditangkap oleh satu gereja, satu keluarga kami ditangkap oleh satu gereja yang diperkenalkan oleh Dr. Tony Setiobudi tadi. Lihat caranya Tuhan memperkenalkan diri. Pertama tadi lewat saya, Tuhan seakan-akan memberikan damai sejahtera yang tiba-tiba. Itu buat saya sebuah miracle. Tetapi tangan Tuhan juga bekerja lewat Dr. Tony, memperkenalkan saya kepada sebuah gereja di Singapura, gereja Indonesia, di mana kami semuanya dimuridkan, kami dapat fellowship,
Kami terus, saya ikut kaum bapak, saya juga take care anak-anak muda, saya diberi tanggung jawab untuk sebagai ketua koordinator ibadah dan sebagainya, yang membuat saya mau tidak mau saya harus dekat sama Tuhan. Saya terus membaca firman Tuhan, dan pada saat genting istri saya setiap kali mau bunuh diri, saya terus taburkan firman Tuhan pagi dan malam. Kami terus berdoa. Dan selama 24 jam, kamar saya, rumah saya itu penuh dengan lagu-lagu pujian. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami terus menyembah Tuhan 24 jam. Tidak mungkin ya, saya melebih-lebihkan kalau dia bilang 24 jam. Minimum 10-12 jam lah. Kami terus nyanyi terus. Kenapa? Karena kami tidak bisa lagi, sudah tidak bisa berkata-kata. Sudah terlalu banyak air mata di dalam keluarga kami selama 3 tahun itu. Kadang-kadang saya sudah tidak bisa lagi bicara. Jadi saya hanya bisa menyembah Tuhan. Pada saya menyembah Tuhan, di situ saya mengerti ada hadirat Tuhan. Dan ternyata hadirat Tuhan itu membuat jiwa saya lunak. Dan saya menerima kasih Tuhan. Saya minta ditolong Tuhan. Dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dan itu saya lakukan dan ditangkap oleh gereja ini tadi. Gereja tadi itu memuridkan saya. Pelan-pelan saya baca firman Tuhan terus. Karena saya harus terus mengatakan firman Tuhan itu kepada istri saya juga. Mau saya sambungkan kepada istri saya. Tidak terasa Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya taburkan kepada istri saya, itu persis seperti kayak firman Tuhan bilang. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Satu masuk ke istri saya, satu masuk ke dalam jantung saya sendiri. Dan itu yang membuat firman Tuhan yang lain bicara bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali sia-sia. Betul. Kenapa tidak sia-sia? Kami jadi lebih mengerti Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan. Kami jadi kenal Papa di surga. Bahkan saya sekarang berani bilang, meskipun mungkin baru sedikit, kami punya relationship dengan Papa. Kami sekarang mengenal hati Papa seperti apa. Dan itu yang membuat kami makin intim. Karena itu, makanya kami bisa melewati ini semua. Termasuk anak-anak kami juga. Bayangkan anak-anak saya tadi, yang usianya 10, 14, 17 tahun saat itu, di komunitas gereja tersebut dilayani oleh kakak-kakak yang berumur 27 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Tidak terpikirkan oleh kami. Bagaimana mungkin kakak-kakaknya itu bisa yang usianya 27, 25 tahun bergaul sama anak umur 10 tahun, sama anak umur 15 tahun, sama anak umur 17 tahun? Kok bisa? Itu yang terjadi. Jadi anak saya pun tidak ada yang narkoba, tidak ada yang sampai masuk ke pergaulan yang aneh-aneh. Semuanya baik-baik, bahkan bisa masuk ke universitas. Itu semua 100%, bukankah itu semua penyertaan Tuhan? Nomor berapa ini? Saya udah lupa, mungkin nomor 7 tadi saya poinnya. Begitu banyak tadi saya buktikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kami satu keluarga. Belum lagi Bapak Ibu, obat yang dikonsumsi istri saya tersebut tadi, itu mahal sekali. Obat itu harganya $100, 1 juta rupiah, satu butir. 1 juta rupiah satu butir. Satu hari perlu 8 butir Bapak Ibu. Jadi satu hari 8 juta rupiah. Satu bulan 240 juta rupiah. Setiap bulan harus makan itu selama 4 tahun setengah. Sekarang sudah 4 tahun setengah. Silakan dihitung sendiri berapa belas miliar yang sudah kami keluarkan. Dari mana uangnya Bapak Ibu? Sekali lagi, penyertaan Tuhan luar biasa. 3 tahun sebelum kejadian istri saya diizinkan Tuhan untuk membeli asuransi. Saya tidak mau jelaskan secara terperinci, tetapi saya ini bukan orang yang bisa dibeli asuransi seperti itu. Karena saya bekerja di bidang finansial, saya biasanya sangat anti dengan hal-hal seperti itu. Tetapi 3 tahun yang sebelum kejadian ini, tahun 2016 gitu, tiba-tiba ada satu orang yang berhasil mengconvince saya untuk membeli asuransi tersebut, dan asuransi itulah yang membayarkan semua hampir 100% biaya pengobatan yang belasan miliar sampai hari ini. Bapak Ibu, setiap kali ada gamma knife, pada saat tumornya sudah masuk ke otak, sudah 2 kali, itu ada yang namanya operasi otak gamma knife. Itu
kira-kira 1 miliar rupiah harganya. Sudah 2 kali. Belum pengobatan radiasi. 1 kali 500 juta. Ada 7-8 kali. Silahkan dihitung. Tadi saya sudah bilang, lebih daripada belasan miliar. Mungkin sudah 20 miliar sekarang. Begitu banyak. Bapak Ibu, lihat sekali lagi. Penyertaan Tuhan dalam keluarga kami. Kami ada dalam pengguncangan luar biasa. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah dilepaskan. Tangan Tuhan selalu beserta kami. Buktinya, obat bisa kami beli. Buktinya, nggak jadi bunuh diri. Buktinya, kami jadi mengenal Tuhan. Buktinya, kami semua dipulihkan Tuhan. Buktinya, kami sekarang semuanya bukan cuma kenal Papa, tapi kami punya relationship, punya hubungan sama Papa di surga. Luar biasa kan? Dan bahkan hari ini, kami berdua bisa berkoar-koar menggosipkan tentang Tuhan kemana-mana. Saya ini tidak mungkin bisa seperti ini. Tadi sudah bilang, saya ini tidak fasih Alkitab, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya bisa bicara seperti ini. Seakan-akan saya sudah baca Alkitab berpuluh-puluh tahun, padahal belum. Itu semuanya 100% penyertaan Tuhan. Kalau buat saya itu semuanya mujizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Dan itu yang saya selalu beritakan kepada teman-teman dimanapun juga kami ada. Karena itu yang terjadi. Jadi bukan, sekali lagi, bukan problemnya yang harus kita khawatirkan. Yang harus kita semua khawatirkan, kalau kita mau khawatir atau kita takut, apakah Tuhan beserta kita? Itu message saya. Apakah Tuhan beserta kita? Dan kalau memang jawabannya Tuhan sudah beserta kita, berarti yang namanya ujian Tuhan, yang namanya pencobaan, itu semua pasti baik adanya. Kenapa? Seperti firman Tuhan bicara, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Dan kalau kamu dicobai, Tuhan adalah setia dan adil, kamu akan diberikan jalan keluar. Betul? Itu adalah firman Tuhan. Problem dari kita apa? Masalahnya banyak dari kita pada saat menerima pencobaan, yang difokuskan cuma lihat pencobaannya. Lupa bahwa firman Tuhan terdiri dari berbagai macam ayat tadi. Memang pencobaannya dikatakan pencobaan biasa, artinya biasa saja. Tidak melebihi kekuatanmu, pasti tidak melebihi kekuatanmu. Buktinya dalam kehidupan keluarga saya. Pembantu atau malaikat yang dikasih Tuhan kepada keluarga kami begitu banyak. Mulai dari asuransi, mulai dari gerejanya, mulai dari hamba Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak hamba Tuhan yang mendoakan kami. Setiap hari. Termasuk di sini saya sudah lihat lebih daripada 5 orang. Yang selalu mendoakan saya, selalu mendampingi saya. 5 jam yang lalu, baru saja Pak Dodi Menard mendoakan kami tadi di mimbar. Jadi, yang namanya malaikat Tuhan, penyertaan Tuhan datang kepada kami itu bukan cuma sering, tapi terus. Dan dari dulu sampai sekarang. Tadi sekali lagi balik lagi dari firman Tuhan tadi. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Dan Tuhan itu setia dan adil. Kalau kamu dicobai, kamu akan diberikan jalan keluar. Bapak Ibu jangan lupa, pencobaan datang satu paket dengan jalan keluar. Sekali lagi, pencobaan datang bersama satu paket dengan jalan keluar. Kalau kita hanya fokus sama masalahnya, itulah yang membuat kita tidak melihat jalan keluar dari Tuhan. Problem dari kita semua, kebanyakan cuma fokus sama pencobaannya, sama problemnya, sama penggoncangannya, sama penderitaannya, lupa melihat jalan keluar padahal ada di situ. Apa jalan keluar Tuhan buat keluarga kami? Ya itu semua. Tadi saya sudah sebutkan. Mulai dari asuransi. Saya bisa berobat. Buktinya, istri saya yang seharusnya terminal, harusnya 3 tahun yang lalu sudah tidak ada. Buktinya sampai sekarang. Meskipun kankernya masih ada, dia masih segar, dia masih sehat, dia masih terus bisa berkoar-koar, bisa jadi WL kadang-kadang, jadi singer, jadi evangelis, jadi penghibur, jadi pendoa.
Bayangkan. Luar biasa kan? Itulah jalan keluar dari Tuhan. Dan Tuhan bisa ubahkan itu semua. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi firman Tuhan digenapi. Saya sudah lupa berapa banyak tadi saya sudah sebutkan firman Tuhan yang digenapi dalam kehidupan saya. Banyak sekali Bapak Ibu. Jangan bilang itu cuma firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup ternyata. Saya bisa berkata-kata di sini karena saya percaya sekali firman Tuhan itu hidup. Nggak cuma kata-kata di buku Alkitab, nggak kata-kata di handphone kita, itu hidup. Luar biasa firman Tuhan itu membuat saya sekarang lebih mengenal Papa. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya sekali lagi. Dan Bapak Ibu, seperti firman Tuhan dikatakan bahwa semua orang yang dikasihi Tuhan pasti akan kusesah dan akan kuhajar, kata Tuhan Yesus. Betul? Tuhan bilang, semua orang yang aku anggap anak akan kusesah dan akan kuhajar. Masalahnya pertanyaannya sekarang, kita mau nggak jadi anak Allah? Mau nggak kita mau menjadi anak Tuhan? Kalau kita mau jadi anak Allah, ada konsekuensinya. Harus mau didisiplinkan, harus mau diuji, harus mau dimurnikan, harus mau melewati pencobaan. Supaya apa? Supaya murni, supaya dipisahkan dari dunia. Supaya apa? Supaya kita itu lebih suci. Karena kata suci, Bapak Ibu sudah tahu jelas bahwa kata suci artinya dipisahkan. Dipisahkan dari dunia. Dan Tuhan mau kita memang bukan orang sembarangan. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Jelas Tuhan mau kita berbeda. Karena kita anak-anak pilihan. Maka dari itu pasti kita dipisahkan dari dunia. Maka dari itu kita pasti melewati ini semua. Dan sekarang, setelah melewati itu semua, saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu tadi saya kasih kata satu, disiplin. Pasti didisiplinkan Tuhan. Pasti disesah, pasti dihajar sama Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, kata disiplin dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, namanya atau arti katanya mulainya discipulus. Discipulus. Kata discipulus itu kedengarannya mirip-mirip dan itu akar kata dari disciple atau murid. Sekali lagi, kata discipulus itu adalah kata dasar dari kata disciple atau murid. 12 disciple, 12 murid Tuhan. Itu diambil kata dari kata discipulus. Dan arti kata disiplin sendiri atau disipulus sendiri itu adalah murid. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa mengerti firman Tuhan itu hidup dan bukan asal-asalan. Kalau dikatakan memang harus dihajar oleh Tuhan, karena memang sebagai murid Anda harus didisiplinkan. Kita semua yang mau menjadi murid Tuhan memang harus didisiplinkan oleh Tuhan. Harus menghadapi disiplin Tuhan. Dan disiplin Tuhan pasti tidak akan gampang. Karena tadi disciple tadi mau jadi murid Tuhan memang harus jadi disiplin. Dan kalau tidak jadi murid Tuhan, jadi kalau bukan murid Tuhan, kira-kira murid siapa? Bisa dijawab sendiri. Kalau bukan jadi murid Tuhan, bukan jadi murid Tuhan Yesus, pasti kita jadi muridnya iblis. Dan kita tidak mau. Makanya kalau kena disiplin Tuhan, kalau kena ujian Tuhan, kita harus bilang haleluya. Kita harus bilang, saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, pada saat the fallen angel jatuh dari surga, pada saat fallen angel itu menjadi iblis, apa yang dilakukan sampai malaikat itu jatuh? Makanya disebut fallen angel. Lucifer sampai jatuh. Apa yang dilakukan? Pemberontakan. Ketidakdisiplinan. Itu yang dilakukan oleh the fallen angel. Makanya dicampakkan oleh Tuhan. Makanya dibuang oleh Tuhan. Karena tidak taat.
karena tidak disiplin, karena tidak mau dihajar dan tidak mau disesah oleh Tuhan. Pada saat kita memberontak kepada Tuhan, kita menjadi sahabat iblis. Kita bukan menjadi murid Tuhan. Maka daripada itu, kalau saya melewati ini semua, meskipun perih, saya melewati hal-hal yang mengerikan tadi semuanya, saya bersyukur. Hari ini saya dengan gegap gempita dan saya dengan tidak khawatir, saya akan bilang, saya bersyukur istri saya dan keluarga saya melewati kanker stadium keempat. Bukan berarti saya bilang rasain istri saya punya kanker stadium keempat, tidak. Saya tahu kasih Tuhan beserta kami. Kasih Tuhan beserta Bapak Ibu juga. Maka dari itu saya tidak takut. Dan kasih Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu sempurna. Maka dari itu saya tidak mungkin takut. Nanti silakan dibaca Roma 8 ayatnya yang ke-28, 29. Kira-kira kata-katanya adalah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada satupun. Baik itu penyakit, atau itu malapetaka, atau pemerintah-pemerintah yang sekarang, maupun pemerintah-pemerintah di udara, pemerintah yang sekarang, atau pemerintah yang akan datang, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita semua dari kasih Kristus Tuhan kita. Dan itu adalah firman Tuhan. Bukan kata Edward ya, itu firman Tuhan. Jadi saya hanya bersyukur. Karena memang terbukti. Saya mau diguncang-guncang seperti apapun, kami mau diputar-putar seperti apapun, kami mau dijungkir balikan. Kami semuanya pelan-pelan naik kelas, Bapak Ibu. Kami naik kelas. Dulunya mungkin kami cuma TK, Bapak Ibu. Lama-lama jadi SD, lama-lama jadi SMP. Mudah-mudahan sekarang kami sudah SMP begitu, SMA begitu. Biar sebentar lagi kami lulus ujian bisa masuk Universitas Tuhan. Karena saya yakin Universitas Tuhan pasti akan jauh lebih baik lagi nanti. Dan Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Saya rasa saya sudah mengambil waktu begitu banyak. Hari ini terus terang saya tidak mau terlalu sistematis menggunakan alat bantu ya, karena saya pikir ini baru pertama kali kita berkenalan. Biar nanti ada juga sesi tanya jawab, ada diskusi, biar kita bisa banyak berdiskusi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, janji firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan melepaskan kita karena kasih Tuhan itu tidak bisa dilepaskan. Dan yang nomor dua, ada juga janji Tuhan yang bicara bahwa tidak sekali-kali aku akan pernah meninggalkanmu. Tuhan bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekali-kali tidak akan. Dan itu yang kami semuanya syukuri dan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun begitu luar biasa tekanannya, pencobaan ataupun rintangan ujian kami bukan saja tidak apa-apa, tapi sekali lagi, kami naik kelas. Kami melihat kasih baru. Kami melihat surga terbuka. Kami melihat begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hanya kami bilang, puji Tuhan. Makanya hari ini, kalau istri saya disembuhkan dari kankernya, saya bilang, puji Tuhan. Kalau tidak sembuh, puji Tuhan juga. Itu yang bisa saya sampaikan di sini, Bapak Ibu. Terima kasih, semoga memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Edward Wirawan sudah memberikan cerita dari keluarganya juga. Oke, kita akan melanjutkan oleh Bu Stefani Turangan. Tapi sebelum itu kita akan foto bersama dulu, diselingkan. Boleh Kasih Tuhan yang bisa buka kameranya, bisa dibuka. Kita akan foto bersama. Nanti akan kita masukkan ke YouTube ya. Oke, siap? Ditunjukkan wajah-wajah cantik, gantengnya, dan senyuman manisnya. Silakan. Saya akan foto 2 kali ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, senyumnya. Oke, satu lagi ya. Boleh? 3, 2, 1. Terima kasih untuk kekasih Tuhan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Edward. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari istri beliau, yaitu Bu Stefani Turangan. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Shalom semuanya. Bisa dengar? Siap. Shalom, dengar. Bisa.
Oke. Shalom, Nah, Mbak Nin. Shalom. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Sampai detik ini pun masih banyak ujian yang saya hadapi. Saya baru aja 1 bulan yang lalu saya tes darah. Karena setiap bulan saya harus lakukan itu. Selain itu juga setiap 3 bulan saya harus PET scan. Saya harus brain MRI. Tiap tahun saya ada penyebaran. Tiap tahun juga saya harus terima radiasi. Kadang-kadang juga gamma knife. Tetapi ini tidak membuat saya gentar. Ujian-ujian yang diberikan, ya itu sebetulnya malah membuat hidup saya bersyukur. Kok kadang-kadang bisa begitu ya? Ujian, tapi kita bersyukur. Karena apa? Karena waktu di dalam 3 tahun, saya diperkenankan untuk merasakan kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Selama 3 tahun itu, saya tidak bersuka cita. Saya tidak punya kasih, tidak punya damai sejahtera. Itu buat saya sangat mengerikan. Tapi ini perkenanan Tuhan supaya saya bisa menyatakan bahwa Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudari di sini adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang sudah mati untuk kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan kita hidup yang kekal. Bagaimana saya tidak bisa mengucap syukur? Karena dalam 3 tahun kegelapan saya diperkenankan. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada terang, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Saya merasakan itu. Lebih daripada api yang berkobar-kobar. Tetapi waktu saya tidak punya sukacita, tidak punya kasih, tidak punya damai sejahtera. Ketiga anak saya pun terluka. Seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh suami saya pada bulan pertama itu masih baik-baik saja. Tetapi waktu saya terus merasakan, Tuhan Yesus, kemana engkau? Tuhan ada, tapi saya hanya diperkenankan kalau saya tidak ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, maka saya mengalami suatu kegelapan. Seperti di ruang kaca yang saya bisa melihat ketiga anak saya yang mengasihi saya luar biasa. Tetapi saya tolak mereka satu persatu. Karena saya merasakan di dalam ruangan itu saya tidak bisa berbuat apapun juga. Saya betul-betul seperti zombie atau mayat hidup yang tidak merasakan sukacita. Tetapi waktu Tuhan kembali, Tuhan bilang bahwa Fani, cukup kegelapan itu. Cukup bahwa perkenananku, kamu bisa merasakan kalau tidak ada aku di dalam. Maka pada 14 Februari tahun lalu ya, tahun 2022, maka saya bisa merasakan kembali terang Tuhan yang luar biasa. Saya bisa merasakan syukur. Saya bisa memeluk ketiga anak saya lagi dengan penuh kasih. Yang 3 tahun itu, saya diperkenankan untuk tidak bisa merasakan itu semua. Jadi, dari semua ujian-ujian, timbullah rasa syukur yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Sudah mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Syukur demi syukur saya terus rasakan. Yang saya tahu jelas di dalam segala kesakitan saya. Waktu saya bersuka cita dan saya mengucap syukur, maka apa yang menjadi kesakitan itu, apalagi kanker saya yang sudah
sangat di stadium yang terakhir, dan itu juga sudah terminal stage. Hidup saya memang secara manusia atau dunia kedokteran hanya bisa dikontrol saja. Kanker saya tidak bisa disembuhkan secara medis untuk sempurna, hanya bisa dikontrol sampai pada saat waktunya. Ya, kanker itu juga sebetulnya sangat pintar karena dia bisa membaca obat-obatan yang saya minum, karena selama 3 tahun atau udah jalan 4 tahun ini saya terus berubah dalam obat karena penyebaran selalu terjadi. Tetapi karena rasa syukur, ucapan syukur, karena Tuhan hadir di dalam hadiratku, Tuhan ada menyatakan terangnya kepadaku, maka sekarang aku sudah tidak merasa di dalam kegelapan. Itu syukur yang aku naikkan. Aku terus bersyukur, tiap pagi aku bangun, aku sungguh bersyukur. Walaupun kenyataannya masih banyak penyebaran yang terjadi. Tetapi ucapan syukur itu membuat aku bersuka cita. Aku punya kasih dan damai sejahtera. Itu aku nyatakan luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa sukacita yang Tuhan berikan. Walaupun aku masih dibilang ada penyebaran, tapi aku tidak takut. Karena Tuhan menyertaiku. Menyertai setiap detik, menit perjalanan kehidupan ini. Anak-anak yang tadinya juga luka, satu persatu dipulihkan. Kami satu keluarga merasakan selalu bersyukur karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya mau sedikit mengutarakan apakah rasa syukur itu. Bersyukur itu adalah hidup di dalam Tuhan yang terus kita merasakan penyertaan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan, tapi tetap bersyukur dalam kesulitan. Ujian di dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai respon yang kita belum mengenal Tuhan, ujian itu membuat kita pedih. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, mengenal Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, maka ujian itu membuat orang menjadi lebih baik. Ujian itu memurnikan kita. Ujian itu membentuk kita. Dan ujian itu membuahkan rasa syukur. Karena sewaktu kita menghadapi ujian, penyertaan Tuhan sempurna. Sehingga apa yang tadi suami saya katakan, pencobaan-pencobaan yang diberikan tidak melebihi kekuatan kita. Karena kita disertai Tuhan 24 jam. Roh Kudus pun memberikan hikmat. Roh Kudus pun memberikan suara-suara yang bukan suara-suara ketakutan. Luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan kepada kita. Bersyukur adalah memuliakan namanya. Syukur adalah satu cara kita untuk mengetahui anugerah Tuhan. Syukur adalah termasuk memotivasi diri kita untuk lebih baik dan tidak gampang mengeluh. Bersyukur adalah karakter kita sebagai anak Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mari kita buka 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18.
Di sini dinyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat luar biasanya Tuhan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala pergumulan, mengucap syukur. Dalam segala kesakitan, mengucap syukur. Dalam segala sesuatu, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur itu membangkitkan sukacita, kasih, dan damai sejahtera. Saya betul-betul setiap pagi, kalau saya bangun, saya mengucap syukur. Itu berbeda dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi pagi-pagi bangun jangan langsung memikirkan apa yang harus nantinya kita buat. Aduh, kita harus bayar utang-utang kita. Aduh, ini nanti pekerjaan nggak bisa kita lalui. Ini, aduh, banyak sekali bos yang minta kepada kita. Tetapi waktu kita bangun, kita mengucap syukur, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah memberikan hidup yang kekal. Engkau sudah memberikan keselamatan. Mengucap syukur. Semua sakit penyakit sudah ditanggungnya di kayu salib. Semua kutuk sudah ditanggungnya di kayu salib. Mengucap syukur. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Mengucap syukur. Berkat anugerah diberikan kepada kita. Mengucap syukur. Sehingga di dalam pergumulan, sakit penyakit, kita tetap mengucap syukur. Kita nyatakan iman kita. Kita mau melakukan apa kehendak Tuhan dengan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Kita terus bertahan di dalam gelombang badai kehidupan. Dengan mengucap syukur, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita mengetahui keberadaannya. Bahwa semua ini adalah kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita. Semua adalah anugerah Tuhan, bukan kenyataannya kita yang luar biasa. Tetapi Tuhan yang luar biasa. Kita manusia yang berdosa. Tetapi dengan keselamatan di kayu salib yang Dia berikan, dengan pengorbanannya Dia, dengan kebangkitannya, dengan pencurahan Roh Kudus yang menopang kehidupan kita, maka kita berhak mengucap syukur setiap kehidupan kita, setiap detik, menit, jam, waktu, bulan, kita mengucap syukur karena Dia sudah mengorbankan dirinya, memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi ini kesaksian saya, walaupun penyebaran, tetapi tidak membuat saya lepas dari mengucap syukur. Karena saya tahu hidup saya selalu disertai oleh kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dan saya ingin melayani sampai waktunya Tuhan bilang, Fani, engkau milikku dan engkau bisa kembali. Aku tahu engkau setia. Kiranya doa-doa dari semua membuat saya terus melayani di dalam pergumulan, di dalam ujian, di dalam kesakitan. Tetapi saya tahu dan saya percaya bahwa saya terus bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna. 100% for Jesus. God bless all of us. Amen. Amin. Terima kasih untuk Bu Stefani sudah memberikan kesaksian ceritanya mengenai pengalaman hidupnya. Oke, kasih Tuhan, mungkin dari Pak Dodi mewakili Bu Susan, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab?
Silakan Pak Dodi atau Bu Christine. Ya, mungkin saya dulu boleh. Baik, terima kasih sekali pelayanan Edward, Bu Stefani yang luar biasa ya. Saya percaya Bapak Ibu juga semua yang mendengar pasti diberkati. Pasti diberkati. Saya juga mendengarkan kisah dan juga membaca buku yang sudah pernah Bu Stefani buat ya. Ada satu buku kesaksian beliau. Jadi itu luar biasa sekali. Dan setiap kali saya dengarkan memang saya selalu diingatkan. Selalu tadi juga kami sempat melayani di lapas bersama-sama dengan Pak Edward, Bu Stefani, dengan teman kita Ricky ada di sini juga ya bersama tim Madam Christine dari Prancis dan semua tim mercusuar ya. Dan malam ini apresiasi buat tim mercusuar ya mengisi room hampir hampir lebih dari separuh ya. Tim dari mercusuar 2/3-nya luar biasa. Sementara memang ada pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Saya ingin diingatkan lagi hari ini sesuai kesaksian tadi bahwa sebagaimana tadi siang juga kita Bu Stefani sendiri membacakan Roma 12 ayat pertama. Dan di sana dengan begitu jelas ayat itu berkata kita mempersembahkan tubuh. Kita harus apa yang kita persembahkan bukan harta yang banyak saudara. Tapi kalau kembali ke esensinya adalah tubuh. Tubuh kita ini loh masih bisa bertepuk tangan, angkat tangan, berbicara, melangkah. Besok kita sudah siap mau kemana, bangun kita nggak lumpuh, kita berjalan untuk lakukan tubuh. Itu sebabnya tubuh itulah yang perlu kita syukuri ya, bahwa bayangkan Bu Stefani sudah divonis dan 4 tahun berjalan, hari ini beliau masih ada. Dia masih diberi kesempatan menghidupi tubuhnya. Tadi ke penjara, entah nanti kemana lagi ya. Saya lihat juga pelayanan beliau juga begitu banyak kemana-mana. Itu luar biasa banget saudara. Yang saya mau sampaikan ketika orang bisa memvonis, dokter memvonis dengan semua pengetahuan saudara. Tapi yang namanya kuasa Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan itu yang kita harus percaya sampai hari ini. Sehingga kalau hari ini yang sakit ya, baru sakit ringan-ringan aja udah mengeluh, udah khawatir, saya udah lari pontang-panting atau juga ketakutan. Malam ini percaya bahwa Tuhan sanggup ya. Nah saya mau sedikit share lagi, minta maaf, minta izin waktu sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ya. Yang saya ajak Bapak Ibu juga boleh tanyakan bagaimana sih Pak Edward, Bu Stefani menangkap pesan-pesan Tuhan. Bayangkan 3 tahun dalam depresi, tiba-tiba itu ya bisa bangkit kembali. Wow, itu pekerjaan roh yang terasa banget. Nah, di dalam Roma pasal 12 itu saya mau ingatkan satu kata ini. Ada di ayat ini saya mau sharekan sebentar supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan ini. Nah, di sini dikatakan bahwa inilah ibadah yang sejati, ya, kata ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati ini adalah disebutkan jelas di ayat ini, dikatakan your reasonable service atau your reasonable sorry, mungkin saya salah catat ya. Ya, yang jelas seperti yang di atas your reasonable service. Jadi ada yang menuliskan your reasonable spirit. Ada yang menuliskan, lebih banyak lagi menuliskan your reasonable service. Maksudnya apa? Ya maksudnya jelas. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita katakan mulai dari hari ini, Tuhan tubuhku ini sehat. Sehat sampai aku nanti dipanggil tubuhku sehat untuk tetap melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah satu-satunya wadah, ya bait roh Allah, wadah di mana kita bisa melayani Tuhan. Jadi yang sakit-sakit malam ini boleh bertanya, silakan. Boleh respon atas apa yang ada, dan itu mungkin dari saya. Boleh dilanjut dengan Madam, silakan Madam. Ya, terima kasih
Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus karena dengan banyaknya kegiatan, orang yang sangat sibuk, Pak Edward, Ibu Stefani, puji Tuhan boleh melayani di Secret Prayer House ini. Saya yakin dan percaya itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk bisa melayani kita semua yang ada di Secret Prayer. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru aja melayani orang yang istrinya sudah lama sekali sakit, sudah hampir meninggal. Tapi kasih sayang suaminya terus menguatkan istrinya dari hari ke hari. Dia mandiin, dia apa semua. Dan terakhir dia bilang, secara dunia saya sudah melakukan semuanya. Ya panggillah saya untuk berdoa, melayani. Dan hari ini istrinya bisa melayani saya untuk korban-korban gempa yang ada di Maroko. Kenapa saya bilang, Stefani bisa ada sampai hari ini? Itu karena kuasa Tuhan. Tapi ada satu kasih. Cinta kasih seorang suami. Dan itulah miracle juga ya. Itu yang bisa menghidupkan. Karena seorang istri itu adalah bagian daripada suami. Bukankah ketika kita sudah suami istri, bukan lagi dua, melainkan satu. Dan karena kasih Pak Edward terhadap Stefani, itu yang menurut saya bisa menguatkan Stefani sampai hari selain daripada kuasa Tuhan. Yang berikutnya yang saya mau garis bawahi, ada satu pernyataan saya. Tadi waktu di lapas, 30 menit pertama kami tidak mendengar apa-apa. Mulailah di chat itu mengeluh semuanya. Aduh, ada apa ini? Suaranya kecil. Sampai pokoknya mengeluh. Tapi Tuhan ingatkan saya langsung di 30 menit terakhir. Tuhan mengingatkan saya begini. Christine, saya mencoba untuk mengajar kalian bagaimana dengan orang-orang buta. Bagaimana dengan orang-orang tuli? Bagaimana dengan orang cacat yang tidak bisa mendengar sama sekali? Dan kebetulan di antara kita tadi ada namanya Mutiara Mungcu ya, yang memang buta. Coba, dia nggak pernah melihat. Bagaimana dengan orang tuli yang nggak bisa mendengar? Tapi ada pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika itu saya ingat, saya langsung tulis di chat. Tuhan sedang mengajar kita untuk mengingat orang-orang yang buta, orang-orang yang lemah, orang-orang. Dan saat itu juga suara Pak Edward itu kedengaran untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Itu pernyataan saya yang pertama. Ini kita tentang miracle ya. Yang kedua pernyataan saya, bahwa ada buku ya, tadi sempat disinggung Pak Dodi Menat. Ada buku dari Ibu Stefani yang dituliskan, buku kesaksiannya, dan ada yang diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Waktu saya kemarin pulang untuk misi bersama dengan beliau, saya bawa beberapa buku dan saya kasih kepada para penderita kanker. Ada satu namanya Bertrand, itu sudah tidak punya harapan lagi karena sudah dinyatakan dokter finish buat dia. Tapi ketika dia baca buku itu, terutama di ayat Mazmur 23 ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu lah itu yang menghibur aku. Itu yang menjadi catatan dia di buku itu. Dan hari ini, kemarin ya, minggu lalu saya kalau tidak salah informasikan ke Ibu Stefani bahwa Bertrand itu dinyatakan dokter, dia punya kanker, Mars sudah tidak ada, dan dia sehat. Dia bahkan ikut dengan saya untuk melayani korban gempa di Maroko. Itu kita lihat ya kedahsyatan ya. Kesaksian itu, bukankah di Wahyu mengatakan bahwa oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba, iblis itu dikalahkan. Itu semua tipuan iblis kalau kita dibuat sakit, lemah, tidur aja. Tapi kita lihat Stefani ya, justru dalam kelemahannya kuasa Tuhan nyata. Ya, bahkan hari ini, ya saat ini ya, didampingi oleh suami. Itu artinya bahwa suami mendukung penuh. Itulah kasih. Saya bicara dari awal, itu kasih. Terima kasih Pak Edward, terima kasih Bu Stefani sudah menjadi inspirasi buat kami. Kiranya Tuhan panjangkan umurmu, Steph, panjangkan umur Pak Edward, dan terus jadi berkat. Untuk saya, Miracle on Tuesday itulah kasih sayang dari Pak Edward dan Stefani. Terutama kasih sayang mereka untuk Tuhan Yesus. Sehingga mau pergi untuk mewartakan
kasih Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. God bless you. Makasih Alice, saya kembalikan ke Alice. Baik, terima kasih untuk Pak Dodi sudah memberikan tanggapan dan juga Bu Christine sudah memberikan tanggapan dari Miracle on Tuesday malam ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan nih dari kekasih Tuhan yang tadi sudah saya infokan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Edward atau Bu Stefani, atau ada yang ingin bersaksi juga yang mirip-mirip dengan Bu Stefani ataupun dengan Pak Edward. Boleh dibuka mic-nya atau di raise hand ya. Ayo kekasih Tuhan, siapa yang ingin bertanya, siapa yang memberikan kesaksian, boleh dibuka ya. Kita harus aktif di sini, oke? Ada? Ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Tuh ada Erik. Ada Bro Erik dan juga Bu Ani. Kita Bu Ani dulu ya. Bu Ani bisa dibuka? Salam, puji Tuhan, Halo. salam kenal untuk Ibu Stefani, juga Bapak Edward ya. Saya bersyukur, apa yang dialami Ibu Stefani mungkin tidak separah, apa yang dialami saya mungkin tidak separah Ibu Stefani ya. Tapi saya sendiri itu istilahnya single mom ya, terus dikasih anak yang secara tiba-tiba sakit, sementara saya itu tersingkirkan dari keluarga ya. Tapi proses Tuhan itu tidak sebentar ya Ibu. 3 tahun saya bergumul untuk anak saya. Sementara saya sendiri cara berdoa itu saya belum begitu bisa ya. Soalnya saya keluarga besar dari seberang ya. Tapi saya terus memaksakan diri. Memang saya minta terus, cara saya berdoa mungkin masih polos ya Bu ya. Saya tidak bisa berdoa kayak orang-orang bisa, Tuhan gini gitu, gini bahasa roh, gini. Tapi ada satu saat saya itu sampai, karena saya udah pelik ya Bapak Ibu ya. Sampai saya tidak bisa bicara. Saya sudah capek. Sementara anak saya ini tidak bisa saya berdoa karena dia diambil neneknya ya. Dia tinggal di rumah neneknya, sementara saya, waktu itu kami pulang ke Sumatera, saya di kos-kosan Bapak Ibu. Jadi saya cuman berdoa semampu saya sendiri, sampai disitulah yang saya sayangkan Bu. Sampai saat ini kenapa itu tidak pernah datang lagi sama saya gitu loh. Bahasa-bahasa itu yang membuat saya sampai apa ya? Sampai enggak bisa bicara, sampai nangis, sampai tersungkur-sungkur ya Bapak Ibu yang berdoa ya. Untuk mendoakan anak saya. Pelan-pelan itu Tuhan jawab, cuman hanya saya satu pendengaran saya. Kamu harus kuat bersama Tuhan. Kamu harus kuat gitu demi anakmu gitu saya. Jadi saya terus setiap hari di kos-kosan itu Bapak Ibu, sementara ke gereja saya enggak boleh karena keluarga saya bilang saya malu punya kakak orang Kristen, saya malu punya anak orang Kristen, padahal ibu saya sendiri dari Kristen ya Bapak Ibu, malah anaknya Parhanger kalau kata orang Medan itu ya. Jadi tapi ibu saya itu gimana ya sama anak saya itu, sampai anak saya itu dulu soalnya itu jilbaban Bapak Ibu di rumah ibu saya itu. Terus tapi saya tidak bisa sakit hati ya Bapak Ibu, tidak bisa saya mengungkapkan bahwasanya saya itu tidak terima, saya cuma berdoa, saya terus berdoa, walau apapun itu yang saya lakukan, walau saya tidak ada yang mendukung saya ya. Biar dari keluarga almarhum kan jauh di Jakarta, di Semarang ya Bapak Ibu, jadi saya sendiri di Medan sendiri, di Surabaya ya sendiri, tapi prosesnya itu 2 tahun Bapak Ibu, sampai soalnya ini pulih. Saya tidak tahu di situ saya
tidak tahu ya apa itu dari orang pinter yang dibikin keluarga saya untuk usulnya. Tapi saya percaya di saat saya berdoa, saya sampai tidak bisa bicara, sampai saya kosan itu Bapak Ibu ya, berdoa hanya bisa Tuhan tolong Tuhan kur, soalnya bisa ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan ke kelas 3 ya, sampai dia lulus ke Surabaya, tolong Tuhan jawab doa-doa saya nggak mau soalnya di sini terus, bahkan saya nggak bisa apa-apa ya Bapak Ibu. Saya berantem setiap hari sama keluarga saya. Kamu yang ngajak kamu ke gereja itu loh sudah mati. Kata saya itu ke gereja bukan ikutnya Yakob, nama suami saya. Saya ke gereja mah bukan ikutnya Yakob. Saya ke gereja itu memang udah panggilan saya sendiri, kata saya. Jadi tolong inilah saya. Kalau Mama terima saya, ya puji Tuhan. Saya tetap pakai bahasa begitu ya. Kalau memang tidak juga, tidak apa-apa saya pulang, kata saya. Oh memang saya tinggalnya di Surabaya ya Bapak Ibu. Sementara saya mikir dulu itu ya, di Surabaya saya mau ngapain? Saya kerja sudah keluar. Sementara Sonya, ya benar dia sudah tamat, tapi saya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Keluarga dari almarhum suami saya yang di Pamulang ya, di Jakarta ya. Dia bilang, gimana Ven, kondisi Sonya Mbak, saya mau pulang kata saya. Tapi saya ini enggak punya apa-apa kata saya. Memang enggak punya apa-apa, saya enggak mau di sini, saya enggak kuat, saya enggak bisa berdoa, saya enggak bisa apa. Puji Tuhan, Tuhan gerakkan ya. Bapak Ibu, saya pulang sama Sonya, saya kembali ke rumah saya dalam kondisi saat itu anak-anak ya masih biasa-biasa saja yang sudah menikah, tapi ya masih cukuplah untuk dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya di sini mau ngapain? Sementara saya sendiri, kata saya, enggak ada pekerjaan, enggak ada ini, kata saya Sonya. Tapi pelan-pelan Tuhan jawab ya Bapak Ibu. Anak saya yang nomor 1 itu ya, Tuhan pelan-pelan Tuhan jawab, dia usaha, dia pelan-pelan Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan jawab doa-doa saya, angkat derajat anak-anak saya, itulah cuma saya bisa. Angkat derajat anak-anak saya, pulihkan keluarga saya, pulihkan rumah tangga saya, ampuni dosa-dosa saya, bahkan doa-doa almarhum suami saya kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Saya terus mengucap syukur. Puji Tuhan, tidak lama Bapak Ibu ya, 1 tahun, anak saya itu pelan-pelan, yang suaminya juga selesai kuliahnya ya Bapak Ibu. Suaminya selesai, sekarang dia udah bisa pengacara ya Bapak Ibu. Anak saya juga jualan online di Shopee-nya sudah maju. Ini semua karena apa ya? Karena kemurahan Tuhan. Walau doa saya sederhana Bapak Ibu. Saya enggak bisa doa panjang-panjang, muluk-muluk. Gini-gini Tuhan, saya bilang Tuhan tolong lihat hati saya, kata saya. Jawab doa saya. Saya bersyukur ya. Kalau Sonya sekarang itu dia sudah bekerja Bapak Ibu. Bahkan dia sudah bisa melayani Eagle Kid di Mawar Saron di Surabaya ya, di PTC itu ya. Itu semua jawaban doa-doa saya dari Tuhan, kata saya. Bahkan Sonya bilang, Bu, Ibu sekarang enggak usah bingung lagi sama Sonya. Sonya sudah bisa berdoa sendiri, Sonya sudah bisa berangkat sendiri. Kalau dulu luar biasa Bapak Ibu. Wah, saya udah cerita sama Bu Sosan, Pak Dodi yang sudah tahu ya. Jadi saya enggak nyangka Bapak Ibu ya, kalau Tuhan membuat saya sekarang ini jadi begini ini. Saya ini di luar dari pikiran saya, kata saya. Terima kasih Bapak Ibu, kata saya. Yang begitu juga jemaat-jemaat di gereja yang selalu berdoa buat saya, keluarga saya, komunitas-komunitas yang saya ikuti ya. Saya terus semangat Bapak Ibu, di mana ada komunitas saya ikut, di mana supaya apa? Supaya saya itu dikuatkan, satu, kedua saya itu supaya pinter gitu loh Bapak Ibu. Soalnya memang saya kan enggak bisa Bapak Ibu ya. Bukan saya
Tapi saya bersyukur Bapak Ibu ya, semenjak itu pelan-pelan Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan pulihkan anak-anak saya. Tinggal Ya, Bu soalnya Ani, Bapak Ibu. Saya sorry bersyukur. Bu Ani. Ya. Ya, intinya bahwa ada pemulihan mulai dari Sonya, Iya, buat kemudian soalnya kita Bapak Ibu. berdoa, Ya. akan terus berdoa untuk seluruh keluarga besar. Dan Amin. setiap doa Haleluya. untuk Terima keselamatan kasih. mereka itu pasti dalam progres, dalam Ya, Pak prosesnya Dodi. Tuhan akan Tuhan kerjakan. Iya, Amin. Terima kasih. iya. Mungkin Ya, nanti berbagi luar waktu ya Bu biasa. Ani karena ada banyak yang akan Iya, bersaksi iya juga Pak. mungkin. Ya. Pak Dodi, Enggak, saya boleh kita sudah sama-sama tambahkan dapat sedikit, Pak barang. Dodi? Boleh. Silakan. Nanti dilanjut dengan Erik ya. Iya, baik. Hanya sedikit aja untuk Ibu Ani ya. Ya. Ibu Ani, di Matius 10 ayat 22 dibilang, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Ibu Ani jangan gentar, mau dibenci seperti apa. Kalau Ibu Ani membawa nama Kristus di dalam kehidupan Ibu Ani akan diselamatkan. Jadi itu kadang-kadang suara-suara iblis yang suka menggoda, yang memberikan semua suara-suara yang tidak baik. Tetap bersyukur, tetap bertahan, karena Tuhan tahu pergumulannya Ibu Ani. Dan Dia tahu kalau Ibu Ani terus setia memuji namanya, maka Ibu Ani akan lihat bahwa sangat indah kemuliaannya, sangat indah bagaimana Tuhan menyertai Ibu Ani. Tetap berjalan kokoh, tetap semangat dan bersyukur. Karena Tuhan Yesus pun mengalami proses dan waktunya adalah waktunya Tuhan. Ya, jadi Ibu Ani juga setia saja dengan rencana Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, itu aja tambahan dari saya, Pak Dodi. Ya, puji Tuhan ya, Bu Ani. Kita lebih banyak lagi yang mendoakan Bu Ani setelah Bu Ani kesaksian malam ini ya, sama teman-teman supaya seluruh keluarga Bu Ani diselamatkan Tuhan. Itu pasti. Tunggu waktunya. Ya, silakan Bro Erik. Shalom. Shalom, Shalom. Pak Edward, Ibu Stefani. Thank you udah pelayanan di Secret Prayer ya. Ini Erik mau tanya, pertama buat Bu Stefani, gini, kadang kita sendiri mengalami sakit ya. Contoh saya mengalami sakit A gitu. Oke, saya minta sama Tuhan, mungkin Tuhan belum jawab kesembuhan. Tapi Tuhan sudah kasih saya pemulihan dengan sukacita mungkin. Nah, begitu saya sukacita, saya mulai nih pelayanan. Nah, yang saya mau tanya, gimana, kadang-kadang pernah nggak sih waktu kita pelayanan lagi doain orang ini sakit, oke, waktu kita pelayanan pasti kita kuat, kita bahagia, kita kuat, kita sukacita. Tapi pernah nggak tiba-tiba kayak ada kayak serangan, aduh, iya ya, aku sendiri juga masih sakit ya, terus down lagi gitu. Itu pertama untuk Bu Stefani. Terus Erik mau tanya kedua untuk Pak Edward. Waktu Pak Edward mendengarkan apa kayak bahasanya dipeluk Tuhan lagi tadi ya, ditarik sama Tuhan itu. Nah, Erik pengen tahu gimana sih caranya supaya tetap ngerasakan dirangkul tadi itu loh. Karena jujur aja ini pertanyaannya kan kembali ke Bu Stefani juga. Kalau kita nggak tetap mengalami rasa itu tadi, nggak lama kita gampang down lagi. Gimana mau melayani? Itu pertanyaannya Erik. Thank you. Tuhan memberkati. Shalom, luar biasa pertanyaannya. Gini ya, tadi kan Erik bilang, pernah nggak sih feeling down? Oh, every time can, ya. Namanya kita manusia itu gampang sekali itu iblis masuk untuk ambil celah, ya. Tetapi kita punya Roh Kudus, Rick, di dalam hidup kita yang sudah dikaruniakan Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Jadi waktu ada suara-suara itu, kita udah tahu ini suara siapa. Suara yang membuat kita down, suara yang membuat kita jadinya kok aduh kayak gini ya Tuhan, capek, aku sakit, aku udah lelah gitu ya. Saya juga selalu ngerasain itu, apalagi kalau misalnya kemo saya yang berat banget itu tuh membuat saya tuh aduh lemas segala macam. Belum lagi waktu itu saat-saat yang anak saya mau pemulihan itu,
anak-anak saya masih tetap kayak apa ya, marah gitu loh. Kok mama selama 3 tahun itu bisa melakukan itu kepada kita semua. Jadi ada kelelahan, ada di titik nadir di mana Tuhan, apa yang harus aku kerjakan ya. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita itu memberikan hikmat, itu kita akan kembali diberikan sukacita, Erik. Jadi setiap saya merasakan kelelahan itu, kadang-kadang saya juga membandingkan kelelahan saya dengan kelelahan Tuhan ya, Erik ya. Kayak misalnya Tuhan itu difitnah, Tuhan itu dicaci maki, Tuhan itu dijual, Tuhan itu disiksa. Aduh, kayaknya saya nggak ada apa-apanya gitu loh, Rik. Itu yang membuat saya tuh bersyukur. Keselamatan itu kita tuh dijanjikan hidup yang kekal. Kalau kita terus melayani Tuhan, kita terus bersyukur, maka Roh Kudus kita tuh akan terus menyala-nyala gitu loh. Jadi kita nggak gampang ketakutan, nggak gampang lelah. Ya namanya manusia kita akan down. Tetapi langsung Roh Kudus bekerja dan kita nyatakan itu. Roh Kudus di dalamku bekerja menyala-nyala. Karena dengan Roh Kudus itu semua kelelahan, semua yang di titik nadir akan digantikan dengan sukacita. Itu ya, Rik, dari saya. Ini sekarang dari aku ya. Eh, bisa kedengaran ya? Bisa kedengaran. Oke, baik. Tadi pertanyaannya Erik adalah, aku panggil Bro aja ya. Bro Erik bilang katanya, gimana gimana mau merasakan perasaan seperti kayak dirangkul lagi. Ya, itu juga pernah aku tanya sama Tuhan. Maksudnya aku pernah tanya, kok nggak gitu lagi ya Tuhan ya? Kayaknya dulu enak banget, gitu kan? Tahu nggak yang jawab itu ada seorang pendeta, somehow dia itu khotbah begitu dan spesifik bicara mengenai ini. Dia bilang begini. Dan itu saya langsung saya bilang, ah Tuhan ternyata kau tuh luar biasa, ternyata itu jawabannya. Dia bilang, pada saat kita itu bayi rohani, itu pasti Tuhan memperlakukan kita dengan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada bayi. Jadi pada saat saya lihat anak saya Brandon itu ya waktu masih bayi, gitu kan, langsung papa mamanya datang toh, langsung lihat, aduh ada kenapa begitu, apakah basah popoknya, apakah lapar atau nggak enak dan sebagainya begitu kan. Rata-rata kita sudah harus udah tahu, yang ini artinya lapar, yang ini artinya basah popoknya gitu. Kita sebagai orang tua biasanya tahu tangis anak-anak kita. Jadi rata-rata sih biasanya lapar. Jadi biasanya pasti langsung dikasih susu. Ngebayang nggak kira-kira kalau sudah segede Bro Erik, terus tiba-tiba dia nangis, terus mamanya datang bawa susu kasih lagi gitu kan nggak mungkin banget gitu kan. Ya kira-kira itu yang dikatakan si pendeta itu kepada kita semua sebenarnya. Tapi aku baru mengerti. Mungkin itu Erik, mudah-mudahan menjawab. Jadi aku juga kerasa jadi lebih comfortable setelah aku mengerti itu. Pada saat kita jadi bayi rohani, obviously Tuhan akan datang dengan seperti itu, lebih banyak datangnya seperti itu. Baru nyembah Tuhan dijamah, baru nyembah Tuhan sedikit langsung nangis, baru kita berdoa sedikit langsung kita nangis. Bukannya berarti sekarang kita itu, aku nggak pernah doa terus begitu nangis, nggak begitu. Cuma caranya Tuhan berhubungan sama kita jadinya nggak cuma begitu, lewat banyak sekali makanan keras gitu. Kadang-kadang kita dihajar betul-betulan pakai kata-kata, pakai firman Tuhan yang luar biasa. Berkali-kali aku masuk ke baca firman atau aku dengar khotbah, itu aku rasanya seperti kayak ditampar-tampar sama firman Tuhan tersebut. Dan aku yang banyak adalah menangis bukan karena aku merasa dilingkupi, aku menangis minta ampun sama Tuhan. Ya ampun Tuhan, ternyata aku dosa. Aku salah lagi Tuhan. Kasih kekuatan aku supaya aku bisa berubah Tuhan. Begitu. Jadi mungkin jawabannya Erik, kalau kita ini sudah nggak ngerasain itu lagi, bukannya kita harus bersyukur, mungkin kita ini udah nggak bayi lagi. Sekarang kita ini sudah mungkin orang yang berlari gitu.
Dan cara kita dapat makanan, cara dapat kasih sayang dari Tuhan, bukan lagi dengan cuma sekedar pelukan, bukan lagi sekedar Tuhan datang membuat kita damai sejahtera, justru damai sejahteranya dapat dari firman Tuhan yang kadang-kadang keras begitu. Mungkin itu jawabannya. Oke, mungkin dari Bu Christine ada ingin menanggapi ya. Ini ada raise hand-nya dari Bu Christine. Silakan. Ya, Erik, kalau untuk Pak Edward itu ada lagunya. Tidak semua laki-laki. Jadi beliau termasuk tidak semua laki-laki yang kalau istrinya sakit, istrinya tidak mampu, terus dia mencari yang lain. Mungkin karena beliau satu bintang dengan suami saya, kami juga terpisah 2,5 tahun ya. Tapi itu tadi yang Pak Edward ini, saya cuma mau konfirmasi. Kenapa sampai suami saya tidak cari wanita di sini ya? Padahal di sini cantik-cantik loh. Saya udah pesek, kayak gini lagi ya, gendut gitu kan, langsung gitu, nggak langsing gitu kan. Tapi kenapa suami saya nggak tergerak? Satu memang ada Dio dan Gendis yang sama-sama dia. Itu yang anak-anak juga itu sangat mengontrol. Papa, kenapa terlambat dan lain sebagainya ya. Yang kedua, bagaimana kamu bisa bertahan? Kan saya bilang, cari aja Pak kalau misalnya ini, Mam, kenapa kamu justru yang cari kasih tahu saya punya Tuhan. Saya lebih takut Tuhan daripada takut untuk pergi melakukan itu. Jadi suami saya seperti yang Pak Edward tadi katakan, fokus sama yang lain. Kalau fokus kita tetap untuk Tuhan, itu kita pasti dikasih damai sejahtera. Dan hal untuk yang itu di dalam keluarga, itu nomor 3 bagi kami, Erik. Yang kamu maksud dengan pertanyaan itu. Kita semua sudah dewasa, tapi yang kamu maksud dengan pertanyaanmu tadi itu menjadi hal yang ketiga. Yang terutama adalah mengenal pasangan kita. Mengasihi dengan sungguh. Dan Tuhan akan memerintahkan berkatnya kalau kita rukun di dalam keluarga, termasuk di saat yang satu lemah, yang lainnya menguatkan. Jadi itu yang menjadi dasar, dan itu yang saya lihat sih di keluarga Edward dan Ibu Stefani. Benar juga tadi Ibu Stefani langsung nyeletuk karena dia cantik. Iya, paling cantik sedunia buat Pak Edward toh, sama dengan suami saya paling cantik sedunia buat dia. Kalau itu aja udah dinyatakan, saya yakin dan percaya. Saya tidak tahu dengan Pak Derikson ya. Makasih. Pak Derikson. Dengan Pak Khairul juga tuh. Iya, ada banyak kekasih Tuhan yang laki-laki ya hari ini sudah hadir. Iya, Madam, buat Pak Derikson, Valentina paling cantik sedunia. Itu istrinya Pak Derikson. Amin. Oke. Mohon maaf ya, aku potong karena waktunya sudah mepet. Kita akan lanjutkan ke Zoom berikutnya. Kita mohon izin untuk pamit. Sebelum itu mohon izin mungkin Pak Edward atau Bu Stefani bisa pimpin doa berkat sekalian penutup. Sebelumnya, Alicia, saya cuma satu tambahin. Bahwa iman kita bukanlah untuk menghindari masalah, tetapi melewatinya, ya. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita bernafas, berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kehidupan kita. Jadi 100% for Jesus, memuliakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Ya, kuat kamu doa berkat. Baik. Mari kekasih Tuhan kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan demi kesempatan yang juga Tuhan selalu berikan kepada kami untuk bersekutu, dapat memuliakan nama Tuhan, dapat juga mendengarkan firman Tuhan, dapat sharing firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan, ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami terus masih dapat diingatkan akan firman Tuhan, biar firman Tuhan terus menjadi pegangan hidup kami, merubah kehidupan kami, dan kami juga terus akan melaksanakan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk terus berpegang teguh dengan janji Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa, dan para kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat-berkatnya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua umat pilihannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama mengucapkan amin. Amin. Terima kasih, Dokter.